bersama saya Aci Resti. Saya Priska Barusegu. Asik. Sekarang formasi kita ini ya beda ya? Udah berdua? Ya, saya duduk di bawah. Artinya di sebelahmu ada orang lain gitu. Oh iya benar. Ya kalau saya masih di situ kan pangku-pangkuan. Jangan yang nyerempet lah. Lu kan bukan di MLI lagi. Iya. Gue kalau di MLI itu gue jaga loh. Oh iya. Gue kalau di YouTube-nya nggak pernah ngeluarin yang macam-macam. Oh jadi lu balas dendamnya di sini. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu yang jauh-jauh nih dari Kerukud. Langsung aja kita panggil Soleh Solihun. Baru kali ini loh gua talk show pakai sendal hotel. Ini sendal hotel kita nyolong dari Jogja. Coba. Kenapa konsepnya? Apa filosofisnya pakai sendal Nah ini hotel? beli kan? Iya apa maksudnya? Karena ini tuh tempat obrolan yang holy. Jadi ini batas holinya. Oh, batas suci. Iya. Sebenarnya lebih ke ini sih biar nggak kotor karpetnya katanya tadi kata. Kita mau pakai sepatu, cuman sayang karpetnya. Oh, kan bisa jengker sebetulnya. Nah, kaki juga. kita kan bervariasi. Kang Soleh gimana kabarnya? Asik gitu masa. Baik sih, baik. Gue takut banget tau ngobrol sama inian Kang Kenapa? Soleh karena dia tuh Takut dijudge ya? Iya sama. Enggak, gua nggak pernah ngejudge orang loh. oh iya. Gue cuma ngomentarin. Iya ngomentarin tapi bener. Tapi enggak, maksudnya apa ya namanya jujur banget gitu. Langsung gitu kan? Langsung ke gitu kayak ke ulu hati langsung pas. Enggak, itu orang-orang yang merasa jelek ke ulu hati itu mereka yang lemah. Iya sih benar. Iya kan? Kalau misalkan kita Kita emang kuat dong, karena kita udah temenan sama nasib. Yuk, Enak banget bridging. enak banget bridgingnya. Luar Makasih ya. luar biasa. Rizka. Kita di sini Apa? ngobrolin ini kan Kang, temenan sama nasib. Kang Soleh. Kang Soleh. Kang Soleh. Apa? Kang Soleh udah baca buku Aci belum? Udah, lucu. Lucu ya? Iya. Terus gua pas lu putus, wah untung nggak ditulis nih namanya. Karena kan putus. Iya. Lucu tapi gua lucu. Itu nasib-nasib Aci Kang yang buruk itu sebenarnya. Masih banyak yang lebih buruk, Ci. Nah, itu yang bikin gua bersyukur, Pri, sebenarnya. Makanya Kayaknya bisa temenan. Kang Soleh ngomongnya masih banyak yang lebih buruk, kayaknya dia banyak nih. Iya. Tapi gua nggak seburuk lu sih nasibnya. Pas. Cuma kan banyak yang lebih buruk dari lu, bukan gua. Tadi udah ditenangin. Kan gua bilang banyak yang lebih buruk sih dari lu. Kang. Tapi kan bukan berarti gua. Iya. Ya, Kang tapi Soleh kan seumur-umur apa yang terburuk? pasti ada dong. Definisi buruk tuh apa? Tragis? Tragis gitu banget, kayak kalau kita sih kehilangan orang tua menurut kita itu buruk karena di saat kita masih butuh sosok mereka. Itu kan Karena takdir. Iya memang. dan Iya punya bukan. duit. Iya, masa bilang masih buruk gua kecuali bapak gua meninggal terus gua ditimpa kemalangan baru masih buruk. Ini kan bapak gua meninggal gua masih baik-baik saja. Pas meninggal bapaknya umur berapa? 61. Bukan, Kang Solehnya. Tadi lu nanya bapaknya, Ci. Oh iya. Tadi lu nanya bapaknya. Terus gue yang marah sendiri ya. Cuman di sini. Ya, cuman di sini. Ya, cuman di sini. Ya, cuman di sini. Cuman di sini lah yang ditanyanya kayak begitu. Nggak ada di tempat-tempat lain, nggak ada. Kang Soleh ditinggal bapak pas umur berapa? Si Dila Igi umur 2 tahun. Itu Igi umur 2 tahun gua berapa ya? 3 Oh, udah punya anak. Udah punya anak. Iya, tapi bokap gua udah tahu dia hidupnya nggak akan lebih dari Nabi Muhammad. Dia dari kecil bilang Nabi Muhammad aja umurnya sampai 63. Ya kita kan sebagai umatnya kayaknya nggak akan lebih dari 63 deh. Bener, dia meninggal umur 61. Untung gua nggak yakinin itu di Yesus ya. Yesus 33 soalnya. Deket banget. Tapi kan Yesus nggak meninggal. Kan Yesus diangkat. Ya Nanti mukso. balik lagi. Balik lagi. Mukso dia ada adat-adat Jawanya. Mukso dia. Berarti tapi kalau misalkan itu bukan nasib Kang Soleh, Gua tuh tidak pernah merasa ada nasib buruk karena gua selalu menganggap ini mah sudah garis dari Allah, jadi udah terima aja. Terus juga gua selalu beranggapan orang lain ada yang lebih tidak beruntung dari gua, jadi gua tidak pernah menganggap nasib buruk. Kalaupun misalnya gua menganggap ada yang buruk-buruk, mungkin lagi kecil
bukan disebut nasib buruk ya, banyak kejadian-kejadian sial di hidup gua dan Nah, itu iya, itu selalu terjadi di hari Rabu. Nyokap gue yang bilang. Nyokap gue yang bilang, kamu kalau celaka-celaka selalu dari Rabu. Ini pernah gue nih apa? Gue tuh waktu kecil hidup gue tidak kaya tapi tidak miskin, tapi penuh berdarah hidup gue, berdarah-darah harfiah. Kalau orang kan hidup gue ketika kecil berdarah-darah karena susah. Gue tuh nggak susah, tapi juga nggak kaya, tapi berdarah gini nih. Pernah nih, gue lagi kecil, jempol gue nyaris putus, gara-gara gue kena golok, kehajar sama golok sendiri. Gue lupa motong apa, cerok, aduh, pas gue tarik cerok, jempol gue ngaplek gini. Terus gue pulang ke rumah. Ini jempol terus cuma ditutup dipakai apa, tensoplas gitu. Ini masih ada bekasnya nih. Masih ada bekasnya. Coba Kang, lihat Kang. Ini bekasnya tuh. Nggak diginiin. Ya ini nih, segini nih. Nggak di sininya kukunya. Kuku kan tumbuh. Ini yang nggak tumbuh ini yang nih. Tangan yang daging. Nih tuh. Bener-bener gue lagi mau motong bambu, kan gue tinggal di kampung ya. Namanya. Nah, berarti miskin pas kecil. Dibandingin tetangga gue nggak miskin. Oh gitu. Karena tetangganya lebih miskin. Karena di kampung kan. Ya maksudnya meskipun ya bokap gue kan PT dulu Perumtel, sekarang Telkom. Ya nggak dibilang miskin, tapi tidak juga kaya karena biasa aja gitu. Cukup lah. Iya di kampung lah pokoknya. Gue lupa lagi ngapain. Dan gue juga heran kenapa orang tua gue mengizinkan gue megang golok yang kecil. Umur berapa Kang? Sebelum kelas 1 SD lah, soalnya gue di rumah itu sampai umur kelas 1 SD, dari umur setahun gitu. Gue di Narogong itu sampai kelas 1 SD. Jadi gue kelas 2 SD udah pindah ke Gunung Putri namanya. Ini gue inget masih tinggal di situ. Gue kayak mau motong bambu atau apa gitu. Golok. Cok. Pas dicabut, cek. Mamplek. Ya Allah. Beneran berdarah-darah. Berdarah itu satu. Yang lagi darah pertama seingat gua. Tapi kayaknya ada sebelum itu, ada lagi darahnya, entah ini entah ini yang pertama, entah yang kedua. Yang ada lagi di rumah itu, bibir gua robek segini nih. Ini makanya ada di bekasnya nih. Kayaknya itu TK deh. Pokoknya di sini nih ada apa kelas 1 robek di sini nih. Jadi pas rumah gua tuh gini, ada tetangga rumah gua sebelah seumuran nama gua, namanya Agus Hidayat, panggilannya Atus. Ini spesifik tentang si Agus Hidayat. Iya, dulu kok bisa dipanggilnya Atus. Nggak ngerti. Pokoknya namanya Agus Hidayat, panggilannya Atus. Nah, satu hari bapak gua bilang, tuh si Atus udah bisa mandi sendiri. Jadi kayak masa lu masih mau dimandiin? Gue inget banget tuh, si Atus udah bisa mandi sendiri. Gua naik kursi, kan rumah gua lebih tinggi posisinya. Gua naik kursi, sofa ngeliat, mana si Atus? Kelihatan rumah tetangga gua tuh kamar mandinya. Pokoknya kayak di luar apa gimana? Lagi lihat-lihat, gua kepleset dari sofa, jatuh ke kursi, meja, berat. Aduh. Itu salah satu yang gua inget dari masa kecil. Gua dibawa ke PMI Bogor. Gue masih ingat sampai sekarang tuh, ruang operasi yang ada lampu banyak itu yang muter-muter. Terus dijahit. Segini nih. Pulang dari PMI gue. Kayak Joker ya? Iya, tinggal nambahin Pulang dari PMI gue begini. Minum, makan cuma dikasih sendok segini. Gue inget soalnya pulang dari PMI gue dibeliin mainan tank baja. Begitu keluar dari PMI, gue lihat ada, gue pengen dong tank baja itu biar, jadi gue pulang-pulang meskipun ini sakit, asli gue punya tank baja pulang. Iya. Yang pokoknya lagi kecil lah. Keren banget. Untung itu nggak semua ya dijahit. Segini makanya masih ada di sini. Ketutup. Gue inget banget saat gue masih yang ada di. Tapi itu gara-gara ngidupin orang mandi. Azab. Iya, Enggak, azab. tapi inian apa deh namanya? Coba kalau Kang Soleh nasibnya jelek mah sampai sekarang masih robek Pris. Iya, nggak dijahit waktu itu. Iya. Karena nggak punya duit kan. Ada lagi berdarah-darah gue melibatkan daging. Daging. Iya, ini kan baru daging ini sama daging Oh, ini. daging dia Daging maksudnya. gua sendiri. Gua kira dagingnya tuh daging makanan sapi. Kan ini udah melibatkan daging, ada lagi daging. Ini mah kalau ini beneran nyangkut dagingnya. Masalah. Aduh, masalahnya Nih, apa? tadi Kang Soleh awal-awal tuh berdarah-darah kan ceritanya. Ini tuh tiba-tiba daging. Ya ini juga daging berdarah dan dagingnya nih tertinggal. Jadi apa gue tuh? lagi SD,
Kami itu dulu gua udah pindah di daerah namanya Gunung Putri. Ini ada satu rumah kosong, anak-anak kecil tuh suka main di rumah itu, main-main dan pagarnya dikunci jadi suka manjat pagar. Nah, saat dia tuh ada pagar yang kayak ada tajam-tajamnya gitu Iya, lah. tahu. Gua lagi naik-naik di atas pagar itu. Terus Naik-naik terus gua kepleset. Kepleset lagi. preset mulu. Kepleset paha gua ketusuk pagarnya, crok. Ada. Terus aduh kok pegel ya. Pas gua angkat seret. Ih, kok daging gua ketinggalan gitu di Aduh, Kang. Terus gua pulang ke rumah ke ibu gua. Sakit paha, kenapa itu jatuh? Untungnya sih gua nggak jatuh ke bawah, itu kan tinggi. Itu jadi cuma cerok, gua karena gua berdiri, seret, dagingnya nyisa gitu di. Kang. Terus gue inget itu gue dibawa sama nyokap gue ke dokter langganan kami, namanya dokter Wahyu. Dijahit lah. Nyokap gue bilang, kamu nih kalau setiap hari Rabu selalu sial gitu. Itu selama kejadian-kejadian gue, kata nyokap gue, semua kejadian-kejadian gue sial itu hari Rabu. Hari Rabu. Ini dijahit gue di sini nih. Ya Allah. Paha ini masih ada nih, paha di sini. Ya, jangan coba liatin. Ya susah lah, gue harus ngelorotin celana dalam. ada bekasnya di paha gue gitu. Terus dagingnya ditinggal di situ aja. Ya iyalah, tuh gue liatin. Ya masa gue bilang, mah buat tetelan lumayan. Tapi temen lu nggak ada yang nolongin, Kang? Kan ya teman gue ngeliat, udah baru kan nemenin gue pulang kan, teman gue cuma ya mau nolongin gimana, orang gue di Anak atas. kecil semua. Anak kecil semua lah, paling juga berapa 8 tahun. Kenapa tuh jidat? Oh ini lagi bayi. Salah dong yang ini. Oh ya ini bayi. Ini gue lagi masih naik kursi apa yang kursi baby gitu, baby Yang walker. buat jadi Ya yang jalan. bulat. Oh, iya. Baby walker kata nyokap gue. Baby walker gue Berarti dia jatuh. bukan orang miskin. Kepleset. Bayi-bayi punya baby walker. Kepleset, terus kena busi motor, Ya Allah, busi motor. Pasti lu robek. inian di ruang Busi tamu. motor yang Di udah ruang di luar. tamu. Motor, pokoknya kena motor, entah kena busi, entah kena baut, pokoknya gua jatuh kena motor. Soalnya busi kan agak di dalam ya. Jadi Iya. kayaknya memang kepalanya nyari busi gitu kemana. Ya pokoknya entah busi, entah baut lah, pokoknya kata nyokap gua. Dalam nyari. Gara-gara Dia jatuh spesifik harus busi nih gue mana nih. Iya, makanya. entah baut, entah apa nyokap gua bilang pokoknya ini kena motor berdarah-darah. Busi Busi. motor. Ini masih ada satu lagi Busi siapa? Tajam berdarah gua. banget. Masih ada lagi nih. Ini kan udah ini kecil. baik. Satu lagi gua 1, 2, ini 3. lagi main. Jadi di Narogong itu waktu itu belum ada aspal. Jadi yang apa batu-batu karang-karang gitulah. Lagi bercanda-bercanda, temen gua nyelengkat. Sat blok. Gua jatuh, kepala gua berdarah. Bocor. Jahit juga. Gua lupa kalau ini gua karena jatuh kepala jadi gua nginget dijahit atau enggak. Pokoknya gua bocor aja di sini. Berdarah-darah. Itu pas kecil juga. Kecil juga, semua terjadi ketika gua SD. Hari Rabu juga. Kata nyokap gua sih semua yang sial-sial hari Rabu, cuma gua nggak tahu itu hari apa. Kenapa ya sama hari Rabu ya? Gue pikir yang paling sial tuh hari Selasa. Kenapa emang? Gak tau, gue ngerasa kalau hari yang sial tuh Selasa. Oh, di hidup lu. Enggak juga. Dia kebiasaan orang Jawa katanya kalau Selasa nggak boleh berdagang atau apa gitu. Iya, mau mulai sesuatu nggak boleh gitu di Katanya. Selasa gitu. Jadi gue ngerasa kayak ternyata Tapi ada hari Rabu ya. udah nggak sih. Udah. Gue saking kebanyakan sialnya, gue hari apa aja udah terserah. Jadinya gue nggak peduli hari apa aja, Kang. Nggak butuh jadwal khusus ya. Nggak butuh. Kayak ya udah tiap hari tuh was-was mulu. Jadinya bukan hari Rabu doang yang Nggak was-was. enak banget hidup was-was mulu. Rumahnya Kang Soe dulu kecil apa gede? Kalau lagi gua kecil sih terasa gede ya, tapi pas udah gua gede kayak kecil. Soalnya gua kayak rumah gua tuh yang setelah dari Narogong rumah gua di BTN, Itu tipe di daerah mana 36 di Gunung Putri. Yang BTN ini ya Bogor ya? iya Kabupaten Bogor deket Cikeas gitulah. Iya. Sekarang kalau keluar tol itu rumah gua ya kalau sekarang sih kecil ya, kalau setelah gua pikir-pikir ya tipe 36 tuh. Ya dibandingin rumah gua sekarang, gedean rumah gua sekarang. Iyalah gede Kang banget. Soalnya berapa bersaudara emang? 3. Cukup 2 kamar itu. Kan gua sama adek gua sekamar yang ranjang gitu. Oh, ranjangnya ini. Iya, adek gue yang Kayak cewek kayaknya asrama. tidur sama Itu orang mah. tua gua kayaknya sampai umur berapa, terus pas gua udah agak gede dia Kenapa kayaknya? Dia Ya, nggak gua yakin lupa. adiknya tidur di rumah. gua juga baru ingat, dulu adek gua tidur di mana ya? Kamar gua cuma ada 2. Iya, soalnya kamar gua perasaan tuh dulu cuma ada 2, terus nambah jadi 3 karena bikin ada beli tanah sedikit ke belakang. Nah, gue juga bingung, adek gue tidur di mana yang cewek ya? Kalau yang cowok sama gue tidurnya, karena kan kasurnya tingkat. Nah, adek gue yang cewek gue lupa tidur sama nyokap gue kali ya kalau nggak salah. Iya kali. Iya pasti. Berarti gede rumahnya ya?
Ya, Lumayan ya? 36 nggak terlalu. Kalau Nggak dengan terlalu. anak 3 ya. Iya. Rumah lu kecil apa gede? Di kampung gede. Gede. Halamannya gede banget tuh. Oh, Karena kirain tanah orang kampung kan masih Iya, luas. Iya, rumah masih orang tua zaman dulu gitu kan. Masih luas. gua kecil rumah gua. Jadi kayak cuman 3 1 2 3 itu tuh apa namanya? Petak. Kayak kontrakan ya, Petak, petak. ya. Iya. Iya di petak abang gua di petak pertama tuh yang tadi sama motor. Iya. Gua sama emak gua di situ sama bapak gua. Nah, situnya kamar mandi gitu. Jadi kecil, udah gitu kagak ada jendelanya, Kang. Kita tuh kagak pernah ngeliat Sunrise. ngintip orang dari jendela tuh nggak pernah, jadi langsung ngelongok ke depan. Dapat tuh ada nggak bisa, karena nggak bisa ngintip. Sangat belak-belakan ya. Terus ini jadi kan sebelah rumah gua tuh rumah nenek gua, sebelahnya lagi rumah saudara gua. Jadi gua tuh rumah gua nggak ada temboknya, Kang, sebenarnya, Kang. Tembok orang. Numpang. Itu kalau dia rumah pindah, rumah gua bolong, Kang, cuma itu doang tuh. Sumpah iya, Pris, Kak. Gua tuh cita-cita gua nih ya waktu emak gua masih ada ya, kalau misalkan apa dah namanya, malam-malam tuh mau tidur suka cerita tuh emak gua kayak cinta kalau lu udah kerja mah ngumpulin duit, kata dia bangun nih rumahnya apa biar temboknya jangan nyatu, kata dia gitu. Terus udah gitu kan triplek juga kan, jadi kalau sering banget kalau misalkan tikus mati tuh bangkainya suka kecium, Kang. Pernah nih kata gue nih ulet dari mana nih ada belatung gitu mental. Kata emak gue nih pasti ada tikus itu kan, baunya juga bau bangke gitu kan. Ditelusurin bener ada bangke tikus. Kirain bangke dagingnya Kang Soleh yang tadi ketinggalan. Nyampe situ. Kenapa semuanya aci? Dari Gunung Putri ke Batu Ceper. Agak jauh ya. Kayak bau Kang Soleh deh. Dulu terus nggak ada WC-nya rumah gue tuh Nggak ada waktu WC. kecil. Jadi nggak ada ini apa jamban, Iya. nggak ada WC. Beraknya buat lu di berak. mana? Di Comberan. Aduh, Waktu ceboknya di mana? kecil. Enggak, di samping gua ada rumah bibi gua kan. Nah, bisa berak di situ, kalau nggak di Comberan. Comberan tuh Iya. depan. Ember berarti ya? Bawa ember buat cebok. Enggak, Kak, waktu gua kecil banget kan, cebok lah. Lu kecil Cebok. tahun berapa? Kan lu baru ya kecil tuh. Lucu banget. Kan lu baru. Karena baru kemarin kan kecilnya kan bukan 80-an kan. Pokoknya sebelum gua masuk SD itu gua masih sering berak di Comberan. Di rumah gua tuh di situ aja karena kalau di WC kayak guanya nggak ada yang nemenin. Oh. Kalau di Comberan depan banyak yang nemenin. di got Soalnya gue bareng juga sama waktu anak kecil kecil yang lain tuh. pernah dulu di Bandung waktu tahun 90-an apa 80-an gitu. Belum ada MCK, jadi gue inget banget tuh malam-malam udah berak di situ aja di sungai. Iya kayak gitu, kayak gitu. Mending kalau di Sungai got, mana? ceboknya gimana kalau gitu? Dibawain air seember. Kan mak gitu, beneran relate. Nah udah, itu beneran relate. Jadi emak gue langsung ngambil itu dicebokin, habis itu udah. Terus Malu nyebokin lu gitu, udah gede. enggak SD. lah, kan itu kan pokoknya sebelum masuk SD kan masih kecil, Kang. Oh, Kan iya, kayak iya. umur TK, 4 gitu, ya. kayak umur 4, 5 gitu kayaknya. Terus kan gua nggak TK juga, nggak ada biayanya. PAUD? Nggak ada PAUD juga kan dulu mah. Langsung aja gua Langsung tuh SD. masuk SD kalau nggak salah ya umur 5 kurang. Kecepetan dong sih. Iya kecepetan. Karena biar langsung sekolah aja gitu, kata emak gua udah gitu. Biar nggak Udah males diurusin lu di ada di rumah ya. Iya. Sedih gua. Tapi gue juga nggak TK kok, Ci. Lu nggak TK? Iya nggak TK. Tapi gue masuk SD 2 kali. Hah? Jadi gue udah masuk duluan, udah sekolah. Terus nggak lama, itu kan umur 5 tahun gitu kan. Masuk sekolah nggak lama, mamaku tuh hamil. Aku pengen banget punya adik kan, sepengen itu punya adik. Pas mamaku hamil tuh udah nggak mau sekolah karena takut bayinya diambil. Jadi dulu aku jagain bener-bener tuh di samping mama terus selama dia hamil sampai lahiran tuh aku nungguin adikku Enggak banget. laki enggak cewek ya, naluri security-nya begitu kuat. Iya. Pas lahir baru aku masuk daftar sekolah lagi. Lu drop out. Iya, demi nungguin adikku lahiran. Drop out. Ya Allah. Setelah itu baru. Aneh banget sih, aneh banget. Aneh banget Pas ya. lahir baru aku udah ini daftar sekolah lagi 2 Bayar kali. uang pangkal 2 kali dong. Iya lu. Gua nggak mikirin itu sih dulu, pokoknya intinya saya nggak mau sekolah kalau
mama lagi hamil, pengen nemenin. Takut diambil siapa? Gak tahu dulu kayak takut aja karena sepengen itu kok dulu tuh. Teman-teman udah punya adik, saya nggak punya, kan udah mau 6 tahun kan itu umur, pengen banget punya adik. Oh, iya. Kayak pas hamil tuh kayak itu bahagia banget gitu kan, nungguin mama saya lahiran tuh saya ada di ruangan itu nungguin. Di dalam ruang bersalin? Aneh Iya, banget. dan dia apa tuh saya tungguin sampai pas adik saya lahir itu, dia kan beratnya terlalu berat ya, 4,5. Iya, itu terlalu berat, terus lama di jalan lahir kata medisnya gitulah. Jadi pas lahir itu kayak kepalanya tuh kayak hidrosefalus Iya, iya kayak ada yang gede lagi di atasnya sini. Terus saya takut, yang tadi kan saya tungguin 9 bulan kan, kayak pas lahir lah kayak apa nih manusia gitu kan, bentuk kepalanya 2. Tapi dikompres air panas terus dia normal, terus ya udah. Happy banget dulu saya punya adik 1. Pas dikasih 5 langsung Adek lu ada 5? 5. Ada 5 adiknya Kang, banyak banget. Pas yang pertama tuh kayak happy banget, punya adik ya. Pas lama-lama kayak gini punya adik. Nah, makan tuh. 5. Biayain sampai sekolah, Iya. sampai lulus. Mana bapak gua pamit duluan kan, jadi kayak Iya. udah. Capek Meninggal ya? duluan. Iya, jadi kan? yang Ibu masih lu kecil-kecil. terus membiayai? Mama ibu rumah tangga. Duitnya dari mana? Dari anak-anaknya Untungnya saya udah umur 19 tahun pas dia meninggal, bapak meninggal. Oh, terus lu ngapain? Kerja Jadi apa aja? Enggak. Terus saya kerja jaga tanah. depan ruko biasanya. Enggak, saya jaga telepon. Oh, jaga telepon. Resepsionis. Oh, Oh, resepsionis. itu beneran resepsionis? Iya, gue dulu pernah jadi resepsionis. Lulus SMA ngerantau. Emang lu ramah? Kang, Tapi bener. itu kan sebuah tuntutan. Tapi itu banyak klien yang pas misalkan teleponan kan, udah telepon terus mereka kayak meeting ke kantor gitu, pas ketemu kayak oh ini resepsionis ya gitu, mereka kayak nggak nyangka tadi di telepon selembut itu gitu. Oh, lu lembut. Bisa ya? Coba, Coba. Iya. Iya, coba. Coba. Cobain dulu kan. Apa biasanya apa Dulu kan nadimanya? restoran kantor di kantor pusat restoran. Nama restorannya itu nggak apa-apa disebut ya? Nggak apa-apa. Bakmi Naga Resto. Jadi kalau ada jadi kalau ada telepon masuk tuh saya kayak Bakmi Naga Resto selamat siang. Gitu. Oh, gitu. Terus dia nanya kan, "Mbak di outlet ini buka nggak?" "Oh iya, mohon tunggu ya, saya cekkan gini." "Mohon tunggu saya sambungkan." Gitu. Pokoknya halus saya suruh. Habis itu kayak saya setiap tutup telepon saya tuh kayak kenapa jadi orang lain mulu sih? Nggak enak banget ya? itu dulu kerjaan saya kayak gitu. Gue juga SMK kan inian ya, Apa? perkantoran kan ya kan. Suruh ada praktek itu tuh yang nelpon itu. Terus? Jadi resepsionis. Pakaiannya pakai rok gitu-gitu, pakai blazer gitu. Terus disuruh angkat telepon gitu-gitu. Jadi inilah sekretaris gitu kan. Lu bisa lembut emang? Kagak bisa Kang, gue berulang-ulang Kang, sampai ngulang-ulang. Kata gue Bu, saya mendingan lisan tertulis aja Bu, ujian saya begini-begini nggak bisa. Ya gimana dong, kamu kan lulusan akan menjadi seperti ini. Ya Bu tetep aja Bu, saya nggak bisa. Ya udah kamu kurangin lah sedikit suaranya gitu yang lembut. Nggak bisa Kang, itu susah banget tau. Jadi Kalau aku masalahnya pakai rok jalannya ngangkang. Gue sampai ada kayak latihan khusus untuk jalan gitu loh. Terus Iya. pakai high heels tuh tunggu pas bosku datang. Jadi pas bosku datang, buru-buru nyari mana nih sendalnya Itu pas gitu. kerja? Iya. Jadi kalau dia nggak ada, gue nyeker gitu kan. Kalau pas dia datang, gue pakai gitu. Nanti Iya, takut kayak diomelin. gitu. Susah tahu nggak jadi diri sendiri itu. tapi lu itu kerjaan paling ini ya? Paling apa? Itu kerjaan lu yang paling parah itu apa ada lagi yang lain?